Halo-halo semua. Jangan bersuara jika tidak ingin makhluk misterius itu muncul. Ya, film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang harus hidup dalam ketakutan karena mereka harus hidup dalam keheningan agar terhindar dari makhluk misterius. Film ini berjudul Quiet Place. Baiklah, langsung saja. Ini dia alur ceritanya. Check it out. Di awal film memperlihatkan sebuah kota yang sunyi dan penduduknya menghilang. Di sebuah minimarket terlihat ada sebuah keluarga di mana seorang ayah yang bernama Leobot, istrinya Evelyn, dan ketiga anaknya, Regan Abbott, Marcus Abbott, dan Beau Abbott, yang sedang menelusuri untuk mencari persediaan yang diperlukan. Mereka pun berkomunikasi dengan bahasa isyarat tanpa mengeluarkan suara. Si anak bungsunya, Beau Abbott, menemukan sebuah mainan pesawat dan ingin mengambilnya, namun tentu saja dilarang oleh sang ayah karena dapat menimbulkan suara yang dapat mengakibatkan makhluk misterius itu muncul. Ayahnya pun melepaskan baterainya dan meletakkannya di meja. Namun Beau menjadi murung dan sedih karena menginginkan mainan itu. Karena si kakaknya, Regan, yang tidak tega melihat adiknya yang sedih, dia pun memberikan mainan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun saat hendak pergi, ternyata adiknya mengambil baterai di meja tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan tanpa alas kaki dan tanpa kendaraan karena takut akan menimbulkan suara. Saat menelusuri rel kereta, sampailah mereka di sebuah jembatan. Tak disangka adik bungsunya memasang baterai di mainan pesawatnya, dan suara mainan pesawat itu terdengar, membuat semua menjadi panik. Lee berusaha berlari untuk menolong Beau, namun terlihat makhluk itu muncul dengan cepat, dan Beau pun menghilang dibawa oleh makhluk misterius itu. Hari ke-472, terlihat Regan yang masih menyesali karena kehilangan adik bungsunya. Di rumah mereka terdapat banyak CCTV pemantau dan terlihat Lee yang juga sedang mencoba meneliti mengenai makhluk itu, di mana ternyata makhluk itu buta dan hanya mengikuti asal suara. Di sebuah ruangan, Evelyn sedang menyiapkan boneka gantung dan terlihat Evelyn yang ternyata sedang mengandung. Di suatu malam setelah mereka selesai makan, mereka sedang bermain permainan seperti monopoli. Namun tanpa sengaja, Marcus menyenggol lampu minyak hingga jatuh, yang menimbulkan suara. Suasana pun menjadi tegang, terdengar suara keras dan ternyata itu hanya suara tikus. Keesokan harinya, Lee terlihat sedang membuat sebuah alat, yaitu seperti alat bantu pendengaran. Alat itu untuk digunakan oleh Regan, karena ternyata Regan tidak bisa mendengar. Pada hari berikutnya, hari 473, Lee dan anaknya Marcus pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Regan ingin ikut, namun ayahnya menyuruhnya untuk tidak ikut dan bersama dengan ibunya. Sesampainya di sungai, ayahnya mengajari Marcus untuk menangkap ikan dari umpan yang telah dibuat. Marcus pun takut dapat menimbulkan suara, namun Lee mengajarkan bahwa karena ada suara sungai sehingga suara kecil aman. Mereka pun pergi ke air terjun, di mana di air terjun suaranya besar sehingga jika mereka bersuara mereka tetap akan aman.
Saat mereka menuju perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang kakek yang terlihat sedih dan terlihat seseorang yang meninggal. Lee berusaha untuk memberitahu ke kakek itu untuk tidak bersuara. Tapi kakek itu terlihat sangat sedih dan tidak bisa menahan tangisannya. Dia pun tiba-tiba berteriak dengan keras. Lee pun segera membawa Markus dan berlari pergi dengan cepat. Dia pun melihat bagaimana makhluk itu muncul dengan cepat. Di rumah, terlihat Evelyn yang sedang berjalan menuju suatu tempat di ruangan bawah. Saat Evelyn menuruni tangga, tidak sengaja kakinya terluka. Namun dia menahan kesakitannya dengan tanpa bersuara. Dia pun menyalakan sebuah tuas lampu, di mana lampu berubah menjadi merah. Emergensi yang menandakan sedang membutuhkan bantuan. Lee pun melihat lampu berubah menjadi warna merah. Dia pun langsung lari menuju ke rumah. Mereka pun membuat rencana untuk mengalihkan perhatian makhluk itu, di mana Lee akan mencari Evelyn dan Markus menyalakan kembang api. Ternyata Evelyn akan melahirkan, namun terdapat makhluk misterius itu di dalam rumah mereka. Saat Evelyn yang tidak bisa menahan lagi, dia pun berteriak. Namun, untungnya kembang api pun menyala, sehingga suaranya ketutupan dengan suara kembang api tersebut. Scene berganti, di mana Regan yang ternyata telah meninggalkan rumahnya dan menuju ke tempat adiknya menghilang. Namun saat dia melihat kembang api, dia pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Kembali ke Lee, di mana Lee segera mencari Evelyn dengan membawa senjata, dan dia pun menemukan Evelyn yang sudah melahirkan. Saat Regan sedang berjalan melewati ladang gandum, tanpa disadari ada makhluk yang mendekatinya. Namun untungnya Regan berhasil lolos dari makhluk itu. Dia pun melihat ada cahaya senter. Dia mendekatinya dan berhasil menemukan adiknya Markus. Kembali ke Lee dan Evelyn di dalam rumah mereka. Terlihat Evelyn yang sedang menggendong bayinya, namun bayinya terus menangis. Untungnya Lee telah menyiapkan sebuah ruangan bawah tanah yang lumayan kedap suara. Dan ternyata Lee dan Evelyn juga telah menyiapkan sebuah box kedap suara beserta tabung oksigen untuk tempat bayinya tidur. Terlihat Regan dan Markus yang sedang menunggu ayahnya untuk menjemput mereka. Namun Regan mengira bahwa ayahnya tidak akan menjemputnya karena menganggap ayahnya tidak menyayangi dia. Namun Markus berusaha meyakinkan Regan bahwa ayahnya menyayangi mereka. Saat Markus sedang berjalan, tiba-tiba Markus terjatuh ke bawah. Di sisi lain, terlihat Lee yang sedang melihat kamera CCTV untuk mencari anaknya dan melihat anaknya sedang berada di tower. Di ruangan bawah tanah, ternyata ada sebuah pipa air yang bocor. Evelyn pun segera menyelamatkan bayinya dengan berusaha tanpa bersuara. Saat menegangkan, di mana muncul makhluk misterius itu berada dekat dengan Evelyn. Karena air yang semakin tinggi dan suara pipa air yang bocor semakin besar, sehingga membuat makhluk itu tidak dapat membedakan suara tangisan bayi dan suara air. Kembali ke Regan dan Markus, di mana Markus ternyata jatuh di lumbung jagung yang banyak. Regan pun berusaha membantu adiknya dengan melompat ke bawah, yang tanpa sengaja menimbulkan suara, membuat makhluk itu datang menghampiri mereka. Namun, di saat makhluk itu mendekati mereka, terdengar suatu frekuensi suara dengungan dari alat bantu pendengaran buatan Lee yang telah dipakai oleh Regan, yang membuat makhluk itu ketakutan dan pergi. Di saat itu juga, Lee segera pergi ke tempat anaknya dan berhasil menemukan mereka.
terdengar suara dari ladang gandum. Lee pun menyuruh Regan dan Markus untuk menuju ke mobil. Namun makhluk itu pun muncul. Lee pun berusaha menyelamatkan anaknya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia pun mengatakan ke anaknya bahwa dia selalu menyayangi mereka dan berteriak dengan keras. Sehingga makhluk itu pun menghampiri Lee. Lalu Markus pun segera menyalakan mobil dan menuju ke rumah mereka. Markus dan Regan pun bertemu dengan ibunya. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan tempat ayahnya bekerja. Regan sangat sedih dan menangis. Evelyn pun menghampiri Regan, namun tiba-tiba muncul makhluk itu yang berada dekat di depan mereka. Evelyn pun menyiapkan senjatanya. Suasana menjadi hening dan menegangkan. Regan tanpa sengaja membaca catatan ayahnya, di mana kelemahan makhluk itu yaitu soundproofing. Regan pun akhirnya tahu bahwa alat bantu pendengarannya bisa mengeluarkan frekuensi tinggi, dengungan yang bisa menjadi salah satu kelemahan makhluk itu. Agar suara frekuensinya menjadi lebih tinggi, dia pun menaruh alat itu di dekat mikrofon dan speaker. Dan Evelyn pun menembak makhluk itu. Namun suara dari tembakan itu membuat suara yang besar, sehingga membuat makhluk lainnya muncul, yang terlihat dari kamera CCTV. Dengan cepat, Regan pun telah membesarkan suara speaker agar suara frekuensi alat itu lebih tinggi. Dan Evelyn pun telah menyiapkan senjatanya. Film pun selesai. Itulah alur cerita film A Quiet Place. Thank you for watching. Bye-bye.